Pernah nggak sobat, 3-4 hari setelah mengganti air akuarium atau kolam, terlihat mulai keruh dan banyak kotoran yang melayang? Sangat menyebalkan bukan? Sobat jadi harus menggantinya lagi dengan air baru. Itu pekerjaan yang terlalu membuang-buang banyak waktu. Terlalu sering mengganti air juga tidak baik bagi ikan karena bisa menyebabkan ikan tersebut mengalami stres. Maka dari itu, sobat mungkin perlu memasang pompa dan filter. Pompa dan filter ini bertugas menyedot semua kotoran yang ada di jangkauannya, lalu menyaring setiap kotoran yang masuk dan mengembalikan air yang sudah bersih tadi ke akuarium atau kolam. Selain itu, pompa dan filter juga berperan sebagai pemasok oksigen pada sirkulasi air untuk akuarium atau kolam, sehingga akan memperpanjang masa waktu pengurusan air. Nah, kita akan membahas bagaimana susunan media filter yang efektif untuk diaplikasikan pada akuarium dan kolam. Yang pertama adalah filter floss. Media filter ini paling banyak dipakai. Tetapi media filter ini mempunyai masa pakai yang pendek, jadi harus sering mencuci atau menggantinya dengan yang baru. Karena pori-pori filternya yang lebih rapat membuat kotoran organik mudah menempel sehingga menggumpal dan membuat kualitas penyaringan menurun. Jadi harus sering dicuci. Apabila lama tidak dibersihkan, akan semakin menumpuk material pembusukan organik sehingga amonia akan timbul dan berbahaya bagi ikan. Maka seringkali filter floss diletakkan di posisi lapisan paling awal sehingga mudah dijangkau jika akan dibersihkan. Yang kedua adalah media filter spons berongga. Media ini bisa menyaring lebih banyak kotoran melalui celah di rongganya. Partikel kotoran akan tersaring pada saat air melewati rongga-rongganya. Pemakaian bisa lebih awet karena kelenturannya saat dicuci, kotoran lebih mudah keluar. Biasanya diletakkan pada lapisan kedua setelah floss. Yang ketiga adalah batu apung. Batu ini adalah batu vulkanik gunung berapi yang memiliki rongga-rongga sehingga material organik bisa menempel dan sebagai shelter bagi bakteri. Aliran air yang membawa material organik lebih dulu tersaring oleh floss dan spons, lalu membawa partikel oksigen dan akan lebih lancar melewati rongga pada batu apung ini. Yang keempat adalah batu zeolit. Zeolit berasal dari batu vulkanik yang memiliki pori-pori berukuran molekuler dengan kandungan aminosilikat berhidrat dengan kalsium, natrium, kalium, dan barium, sehingga mampu memisahkan atau menyaring molekul dengan ukuran tertentu. Karena pori inilah, zeolit mampu menyerap gas amonia atau NH3 yang ditimbulkan kotoran organik. Dengan metode Actified, zeolit dipanaskan pada suhu tinggi dan akan membuka rongga pori untuk lebih aktif menyerap gas NH3 dan H2S. Tetapi zeolit Actified jarang digunakan karena biaya yang mahal. Pori-pori yang berongga juga akan lebih agresif dalam menyerap gas-gas beracun.
sehingga mudah jenuh dan tidak lagi berfungsi efektif dalam menyerap racun. Zeolit juga mudah melepas kation dan diganti kation lainnya, misal zeolit melepas natrium dan digantikan dengan mengikat kalsium atau magnesium. Sifat ini menyebabkan zeolit dimanfaatkan untuk menurunkan kadar kesadaran air atau hardness, yang juga penting untuk mengetahui kadar pH air. Yang kelima adalah bioball. Bola plastik yang berongga-rongga berfungsi untuk menempelnya material kotoran organik bersama bakteri pengurai sebagai shelter pada seluruh lapisan yang mudah dilewati arus air. Yang keenam adalah bioring. Berbahan dari keramik dan berongga berfungsi sebagai shelter bakteri paling banyak. Sama fungsinya dengan bioball, sangat efektif digunakan untuk menjebak kotoran organik. Proses filtrasi kotoran organik bisa dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, penyaringan secara fisikal. Partikel yang melayang tersaring oleh saringan mekanis seperti floss dan spons. Kemudian, penyaringan dengan shelter organik dan bakteri yang terjadi karena sistem bioflok dari bakteri-bakteri yang mengeluarkan enzim dan menjebak partikel kotoran yang terlarut di rongga-rongga pada bioball dan bioring. Kemudian, untuk kotoran organik yang terlarut, penyaringan dilakukan oleh filter biologis atau menggunakan bakteri produk probiotik instan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Menggunakan filter biologis Extra Plus yang larut dan menyebar ke seluruh badan air, bakteri akan berfungsi menguraikan kotoran-kotoran yang terlarut di air dan tidak terjangkau oleh sistem filter fisikal maupun mekanis. Pada kolam atau akuarium dengan tingkat pemberian pakan dan kotoran organiknya yang tinggi, perlu dibantu protein skimmer yang akan memutar massa air dengan memisahkan limbah dari air. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.